Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perkalian vektor. Ada dua jenis perkalian vektor, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Nah, pertama kita akan bahas perkalian vektor secara dot atau titik ya. Dot ini bahasa Inggris artinya titik. Nah, perkalian titik atau perkalian dot kita sebutnya dari dua vektor itu akan menghasilkan suatu besaran skalar. Jadi walaupun yang dikalikan vektor, tapi nanti hasilnya skalar. Nah, nanti kita di akhir kita juga akan melihat besaran fisika apa yang dicari dengan perkalian dot vektor. Oke. Jadi sebelumnya kita tuliskan dulu. Jika kita punya suatu vektor A, nah katakanlah vektor A ini terdiri dari AX I, ingat I ini adalah vektor satuan, ditambah AYJ, kemudian ditambah AZK ya. Ini nilainya kita anggap 3 sumbu ya, bisa aja 2 sumbu, bisa aja 1 sumbu. Kita langsung anggap sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian ada vektor B. Nilai vektor B itu kita definisikan sebagai BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, nilainya nanti bisa berapa aja. Kita lihat contoh nanti. Nah, ketika kita mengalihkan antara dua vektor A dan B secara dot, maka kita tuliskan begini. A titik, titiknya kita buat agak tebal. Ini kita baca A dot B. Nah, ada dua rumus untuk mengalihkan vektor ini ya. Jadi ada dua rumus perkalian dot yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ketika kita mengalihkan vektor A dengan vektor B, kita cari dulu panjang A. Ya, panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, ini perkalian biasa. Karena kalau panjang A dan panjang B kita udah cari, itu hasilnya kan angka ya. Maka angkanya tinggal kita dikali dengan cos theta. Di mana theta ini ya, theta ini adalah sudut antara vektor, yaitu vektor A dan vektor B gitu ya. Jadi nanti kalau dalam soal diketahui sudutnya atau malah ditanyakan sudutnya, maka kita pakai rumus yang pertama. Tapi tentunya kita cari dulu panjang A dan panjang B. Nah, ini tentu udah belajar di video yang vektor ya. Nah, panjang itu ya kita cari akar nilai dari AX kuadrat, AY kuadrat, dan AZ kuadrat gitu ya. Itu cari panjang A. Kalau panjang B juga sama, BX dan seterusnya ya. Panjang B juga sama, nilainya sama aja. Oke ya, itu rumus pertama kalau berkaitan dengan sudut. Yang kedua, rumus perkalian dot itu adalah kita langsung kalikan AX, BX, AY, BY gitu ya. Jadi kita langsung kalikan AX dan BX ditambah kalikan AY, BY ditambah kalikan si AZ, BZ. Nah, itu rumus yang kedua. Oke. Nah, untuk contohnya ya, tapi sebelum contoh kita lihat penerapan dulu dalam fisika biar nanti contohnya langsung ke fisika ya. Jadi contoh untuk besaran fisika yang biasanya kita cari dengan perkalian dot, yang pertama adalah usaha. W itu rumus aslinya adalah F dot S. Oh ya teman-teman, untuk A dot B itu akan sama dengan B dot A ya. Jadi berlaku kebalikannya ya. Apa istilahnya, matematika komutatif ya kalau nggak salah. Jadi perkalian vektor itu bisa dibalik. Jadi bisa aja F dot S atau S dot F itu sama aja. Ya, jadi kita pakai satu aja, F dot S. Jadi kita tahu F ini gaya, ini adalah vektor. Kemudian S ini bukan jarak tapi perpindahan. Nah, perpindahan ini juga vektor gitu ya.
Jadi ketika kita mau mencari usaha ini sebenarnya besaran apa? Besaran skalar dia, karena joule itu nggak mungkin ada arah gitu ya. Jadi usaha itu nggak ada arah, cuman ada nilai doang. Jadi dia besaran skalar. Jadi ketika kita kalikan F dengan S secara dot, nah itu hasilnya adalah skalar. Nah, kita pakai F dot S ini, kita nanti ada penjelasannya khusus di bab usaha ya. Artinya kapan kita pakai F dot S, kapan kita pakai perkalian yang biasa. Oke, silahkan lihat di bab usaha. Nah, besaran lainnya nanti satu lagi aja, daya ya. Jadi daya itu P itu ada nanti rumusnya F kali V. Nah, F ini gaya, vektor, V juga kecepatan itu vektor. Jadi daya juga bisa dicari dengan rumus F kali V gitu ya. Ini perkalian dot juga. Oke, itu penggunaan di bab fisika ya. Nah, sekarang kita ambil contoh lah ya, ambil contoh sebagai cara mencari ya. Misal kita diketahui suatu gaya nilainya adalah 2i tambah 3j. Ya, kita ambil 2 saja ya, nggak usah pakai sampai k. Kalau mau sampai k juga boleh, nggak masalah. Misalnya min k. Kemudian perpindahannya ternyata perpindahan akibat gaya ini bernilai I tambah 2J kurang 2K ya. Ini misal aja ya teman-teman, ini angkanya asal-asal. Nah, kalau kita mau mencari nilai usaha ya, kalau dalam soal ini nggak diketahui sudut ya, maka kita kalikan saja antara yang tadi ya, kita pakai rumus yang kedua. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi kita tinggal kalikan saja I dengan I gitu ya. Ini kita kalikan dengan ini, hasilnya adalah 2. I-nya nggak usah ditulis ya, 2 kali 1 ini. Kemudian 3 kali 2, hasilnya adalah 6. Kemudian min 1 kali min 2, hasilnya plus 2. Maka hasilnya adalah 10 joule. Maka hasilnya langsung jadi gitu ya. Kalau kita misalnya menggunakan rumus yang kedua, W sama dengan panjang F dikali panjang S ya, kemudian dikali cos theta, kita bisa mendapatkan sudut. Misalnya dalam soal nggak diketahui sudut nih, kita mau cari sudut boleh gitu ya. Atau diketahui sudut, kita bisa cari W gitu. Nah, misal ya, ini dalam kasus ini kita udah dapat W-nya 10. Kita mau cari sudut antara F dan S, boleh. W-nya kita ganti 10. Nah, panjang F dan panjang S kita harus cari dulu nih. Jadi panjang CF itu berarti akar 2 kuadrat berarti 4, 3 kuadrat berarti 9, 1 min 1 kuadrat berarti 1 ya. Berarti akar 14. Kemudian panjang CS itu adalah akar 1 tambah 4 tambah 4 ya. Berarti hasilnya berapa nih? 8 akar 9 ya, akar 9 itu 3. Nah, maka kita tulis di sini akar 14 kali 3 kali cos theta. Maka kita dapat nilai cos theta sama dengan 10 per 3 akar 14. Nah, ini karena tadi kita angkanya asal-asal, kita nggak tahu ini apakah ini memenuhi atau enggak ya. Artinya sudutnya pokoknya nilainya segini ya, cos min 1 10 per 3 akar 14. Nah, ini kalau kita mau cari sudut. Artinya dua rumus perkalian dot ini ada yang berkaitan dengan sudut, ada yang kita langsung dapat nilainya gitu ya. Jadi begitu cara kita menggunakan perkalian dot vektor.